Tes dosen 30 orang. Saya pun ikutlah tes dosen sebanyak 30 orang. Tes pertama seleksi berkas. Pak, saya cocok nggak jadi dosen? Kata dia, Mbah, kalau kamu mau ikut tes dosen harus S2. Dia nggak yakin saya S2. Saya buka tas saya tunjukkan ijazah saya. Nih ijazah S2. Dia buka, dia lihat satu-satu. Apa ini? Karena isinya tulis Arab semua. Oh, akhirnya setelah dia baca, dia lihatkan ke atasannya, diterima. Ada satu lagi, Pak, belum. Apa? Surat keterangan sehat. Dia sangka saya sakit. Enak aja. Saya pergi ke puskesmas. Oh, saya mengurus surat sehat. Untuk apa? Mau tes dosen. Ya, sebentar ya. Keluarlah perawat dari dalam. Anak gadis. Dia bawa balon kecil warna hitam. Sebentar ya, Pak. Sebentar ya, dia pasang sini. Ini periksa apa nih? Periksa jantung. Jantung saya berdebar keras. Akhirnya dia periksa-periksa. Bapak darahnya normal, jantungnya normal, sehat. Surat sehat. Dah. Saya mau cepat-cepat pulang ke kampus. Mau saya tarik itu surat sehat. Dia tarik juga. Saya narik, dia tarik. Ternyata bayar dulu. Di Mesir yang namanya surat sehat gratis. Ternyata di negeri ini gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman, tapi surat sehat bayar. Wah, akhirnya saya ambil duit 25.000. Nah, dah, ini surat sehat saya. Bapak memang sehat, tapi ada satu lagi yang belum. Apa lagi? Surat keterangan berkelakuan baik. Ya Allah, ya Rabbi. Masa sesoleh ini teroris? Ada tampang-tampang teroris? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia bilang saya ekstrim. Siapa bilang Somad ekstrim? Somad itu es krim. Bukan ekstrim, lembut dan manis. Akhirnya saya pergi ke kantor polisi. Pak polisi, masa saya ini ada? Coba buatkan. Akhirnya keluarlah surat bahwa Abdul Somad tidak pernah terlibat G30 SPKI dan dia tidak teroris dan dia benar-benar pelajar S2 dari Maroko. Dicap. Akhirnya saya pun ikut tes. Gimana Pak? Saya sudah lulus. Lulus. Alhamdulillah. Jangan senang dulu. Baru lulus tes seleksi berkas. Apa tes lagi? Tes 200 soal. Banyak betul. Berapa lama? 2 jam. 60 menit tambah 60, 120. Soalnya 200. Berarti satu soal nggak sampai 1 menit. Saya pun masuk ke ruangan. 50 soal bahasa Arab. Nah, selesai lah. 50 soal bahasa Inggris. Selesai. 100 soal tes potensi akademik. Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tini menjaga di waktu pagi karena dia kuliah di waktu sore. Tono bekerja di waktu sore maka dia menjaga di waktu malam. Tini dan Tony tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa bekerja sama? Kita belajar jauh-jauh. Di Maroko 2 tahun, di Mesir 4 tahun. Pulang pertanyaannya Tono, Tini, dan Tony. Apa ini soal nggak berkualitas? Karena sulit saya lewatkan, saya jawab yang mudah. Yang sulit saya lewati, yang mudah saya jawab. Waktu masih ada, yang sulit-sulit saya jawab. Akhirnya semua selesai, saya pun keluar. Teman-teman saya semuanya begitu. Saya tanya, ente kenapa? Aku nggak bisa jawab semua. Kenapa? Waktuku habis. Siapa yang menghabiskan? Tono, Tini, dan Tony. Apa waktu ente habis oleh Tini, Tono, dan Tony? Akhirnya keluar pengumuman. Yang lulus tes seleksi 200 soal Abdul Somad. Lulus saya. Saya tanya, gimana Pak? Saya sudah bisa jadi dosen. Masih ada tes lagi Abdul Somad. Tes apa? Tes mengajar. Karena banyak orang berilmu, nulis hebat, tapi nyampaikan di depan orang banyak nggak bisa. Ketika disuruh ngomong depan orang banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maka dosen harus bisa ngomong di depan orang banyak. Maka dibuatlah lokal jebakan. Di dalam ada 20 orang, ada tim pengawas, ada tim penilai, ada tim pemantau. Saya pun masuk ke dalam. Dia kira saya takut dengan 20 orang. Saya kan biasa khutbah Jumat. Saya masuk ke dalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya mahasiswa-mahasiswi sekalian? Sehat semuanya? Sehat. Pagi ini saya akan menjelaskan hadis karena kebetulan saya adalah dosen hadis. Hadis itu adalah ma'udhifa in Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuliqatin min ba'di wafatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Kira-kira paham semua? Ada satu mahasiswi, saya yakin ini sudah disetting. Ada satu mahasiswi kayaknya dia mau buat saya grogi, dia ngeliat saya. Dan saya pura-pura nggak ngeliat aja. Tapi pas saya lihat lagi dia ngeliat tuh. Akhirnya saya gini kan. Nah, selesai. Tet, waktu habis. Saya keluar. Pengumuman yang lulus tes mengajar Abdul Somad. Lulus saya. Tes lagi, ternyata tesnya nggak habis-habis. Hidup ini penuh dengan tes. Tes. Berani hidup, berani tes. Takut tes, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Habis itu tes lagi. Ini tes apa? Ini tes yang terberat Abdul Somad. Apa namanya? Berjumpa dengan guru besar, profesor. Gimana bentuk guru besar itu? Ternyata guru besar itu sama kayak guru kita, guru, cuman besar dia memang. Besok datang jam 7.30. Jam 7.30 dia suruh datang, jam 7 saya sudah di lokasi. Saya orangnya on time. Jam 7 saya sudah di lokasi, naik di lantai 5, saya lihat dinding-dinding. Visi misi. Moto belajar dia perjasa. Ilmu didapat, iman melekat, bermanfaat di masyarakat, selamat dunia dan di akhirat. Nah, selesai itu langsung dipanggil. Peserta nomor 003 diharap maju dan masuk ke dalam ruangan. Saya pun masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Kamu mau jadi dosennya? Iya Pak. Apa visi misi Anda? Bila saya lulus nanti saya akan mendidik masyarakat, dia akan menjadi masyarakat religius, menjadi tuan Melayu yang religius dunia akhirat dan selamat, akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 2020 menjadi tuan rumah bangsa Melayu yang religius dan agamis. Padahal itu baru saya baca jam 7 tadi. Ada tertulis di dinding, visi misi pendidikan Universitas Islam Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Dia sangka saya sudah hafal lama. Itulah gunanya kalau kita sampai ke tempat baca dulu. Tadi kan saya baca dulu. Mesti baca grade 9A. Khairu jalisin fiz zamani kitabun. Teman terbaik adalah membaca buku. Makanya banyak yang bawa buku kan? Tadi dia baca, sekarang kepanasan baru gimana? Nah, habis itu dia tanya, kalau nanti Anda lulus jadi dosen, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan menulis buku Pak. Serius tulis buku? Serius Pak. Jangan ada dusta di antara kita. Oke. Dan saya buktikan, saya tidak bohong. Setelah lulus saya menulis buku. Buku saya bisa adik-adik download di internet. Buka Play Store. Setelah itu tulis Abdul Somad LCMA. Enter. Download buku saya gratis. Dalam bentuk PDF. Wah. Ustadz, ya. Katanya Ustadz punya buku gratis download ya? Iya, saya sudah download setengah jam kok nggak dapat Pak Ustadz. Paket nggak ada. Belilah 2 giga. Nah, habis itu saya pun keluar. Berikutnya masuk ke ruang satu lagi. Saya pun masuk. Ini orangnya aneh. Saya masuk dia diam aja. Pakai kacamata. Kacamatanya turun ke bawah. Dia ngeliat dari balik kacamata. Dalam hati saya, kaca ada kok nggak dipakai ya. Cuman saya takut ngomong, nanti gara-gara itu nggak lulus kan. Coba Anda putar ke kanan. Saya putar ke kanan. Putar ke kiri. Saya putar ke kiri. Ternyata Anda tidak cacat. Ternyata dia sedang tes kesamaptaan fisik. Maka adik jaga fisiknya. Kecuali bawaan dari lahir. Itu takdir Allah. Jangan sampai rusak. Anda merokok,
Tidak, Pak. Serius nggak merokok? Tidak. Kenapa bibir Anda hitam? Ya, saya hitam ya bibirnya hitam. Masa orang hitam bibirnya putih? Bapak ada-ada aja. Hitam bibirnya. Nah, silakan duduk. Akhirnya dia nanya-nanya, Anda dari mana? Dari Maroko, Pak. Oh, Maroko. Berapa lama di sana? 2 tahun, Pak. Sebelumnya dari mana? Di Mesir, Pak. Oh, dah selesai itu keluar. Wah, ini yang terakhir. Katanya yang terakhir ini killer. Kill, membunuh. Killer, pembunuh. Wow. Bagaimana kalau saya ditembaknya nanti di dalam? Oh, akhirnya saya masuk ke dalam, dia tanya, Anda mau jadi dosen? Iya, Pak. Sudah lama ngajar? Baru 2 bulan. 2 bulan mau jadi dosen? Dia jatuhkan mental kita. Tapi saya tak jatuh. Dosen apa? Dosen hadis, Pak. Hadis itu apa? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'tsatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Saya diam, dia pun diam. Suasana sepi. Mata saya menerawang ke atas. Dia enggak nanya. Kalau kan dia nanya, kan ketahuan dia enggak tahu. Berapa pembagian hadis? Kalau hadis itu menurut periwayatnya, Pak, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau periwayatnya banyak namanya mutawatir. Kalau periwayatnya 1 orang namanya gharib. Kalau 2 orang namanya aziz. Kalau 3 orang namanya masyhur. Kalau dilihat dari sampainya sanad, kalau sanadnya sampai ke Nabi namanya marfu, sampai ke sahabat namanya mauquf, sampai ke tabi'in namanya maqtu'. Kalau hadis itu dilihat dari kualitasnya ada 4, Pak. Kalau hadisnya tinggi namanya sahih, di bawah sahih namanya hasan, di bawah hasan namanya dhaif, di bawah dhaif namanya maudhu'. Dah. Apa itu hadis mutawatir? Marahu jam'un an jam'in yastahibu tawaddu'uhum 'ala al-kadhib. Yalah, keluarlah. Dah, selesai. Tes sudah selesai. Tunggu pengumuman final 1 bulan. Disinilah kecerdasan tumpul, karena bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah kepada Dia yang doanya tidak pernah ditolak Allah. Siapa dia? Perutnya pernah kita tumpang 9 bulan 10 hari. Meregang nyawa dia melahirkan kita. Ibu, doa setelah Allah adalah ibu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ummuka, ibumu. Mak, hari ini aku datang sebagai seorang anak yang dulu kau lahirkan, yang dulu kau susukan, mengalir darahmu dalam darahku. Aku mohon cuma satu, doakan aku lulus. Kata mak saya, kau insya Allah lulus. Kalau kau tak lulus jangan sedih, karena rezeki dibuka Allah dari pintu yang lain. Setiap malam aku tahajud mendoakan kau supaya sehat dan kau lulus. Ditakdirkan Allah 2008 saya mengajar, sampailah tahun ini, tahun depan 10 tahun.